إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Hadratil kiram, takmir musola As-Siratal Mustaqim, segenap pengurus, para tokoh, para sesepuh, semuanya yang sangat saya taati, yang sangat saya muliakan. Hadirin para bapak, jamaah sholat subuh, semuanya yang hadir semoga menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tegakkan yang wajib, amalkan yang sunnah. Insya Allah hidup kita menjadi barokah. Kalau wajib itu ditegakkan, jadi nggak ada alasan kalau wajib. Tapi kalau sunnah diamalkan, lebih longgar, Pak. Kalau wajib itu nggak main-main. Ada orang sholat Idul Fitri paling depan, sarunge merek BHS rego 1,5 juta, bajunya baru, baunya wangi, sholat Idul Fitri paling depan, tapi gak gelem sholat subuh. Bener tak salah? Bener napa salah? Sholat Idul Fitri hukumnya? Loh, sholat Idul Fitri hukumnya kok wajib loh? Sunnah. Idul Fitri hukumnya sunnah. Sholat subuh wajib. Sampean sholat Idul Fitri, Idul Adha 1000 kali tidak bisa mengalahkan subuh 2 rakaat. Pengumuman. Kadang ada orang itu sholatnya setahun 2 kali, Idul Fitri sampai Idul Adha tok, tapi nggak pernah sholat 5 waktu. Nggak bisa, Pak. Islam itu ukurannya di ibadah wajibnya. Ibadah wajibnya harus beres, ibadah sunnah sakarep sampean. Tapi wajibnya dulu beres, tegak dulu. Makanya as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Bangunan yayasan ini nggak akan bisa tegak kalau nggak ada tiangnya. Pondasi itu iman, iman takwa itu pondasinya. Yang jadi tiangnya itu sholat. Maka yang wajib harus ditegakkan. Saya punya sahabat saya sekarang ini menjadi penceramah paling viral se-Jawa Timur. Asalnya dari kota Blitar. Ada yang tahu namanya? Gus siapa? Gus Ikdam. Saya ceramah sama Gus Ikdam itu 3 kali di panggung. Gus Ikdam itu pernah dawuh gini, kata-katanya bagus, Pak, untuk penyemangatnya sampean. Nanti sampean kalau ke Jawa Timur, jalan-jalan ke Blitar, selain ziarah ke Syekhona Khalil ke Bangkalan, sampean mampir dari Juanda itu sampean ke Bangkalan dulu nggak apa-apa, ziarah ke Syekhona Khalil. Habis dari Syekhona Khalil nanti
nggak usah ke arah sampang, nggak usah, balik lagi aja, diniati ziarah arah ke Kediri Blitar. Nanti sana kan bisa ziarah makamnya wali-wali besar tuh, termasuk Gusmi di pelosok Kediri, terus ziarah ke makamnya Bung Karno, jalan-jalannya ke Kampung Coklat, terus mampir ke Masjid Ar-Rahman. Masjid Ar-Rahman itu bangunannya persis kayak Masjid Nabawi, persis Nabawi mini di kota Blitar. Habis dari sana, habis sholat asar sampai menuju markasnya Gus Ikdam. Nanti sampai akan ngaji sama 50.000 garangan, full orang, 50.000 lebih bisa. Sampai datangnya kalau sampai maghrib nggak dapat tempat di belakang. Nah, waktu ceramah sama saya Gus Ikdam itu kedatangan artis. Hari Minggu besok itu ceramah di rumahnya Inul Daratista di Pasuruan, Gus Ikdam. Lah waktu ke markas itu ada artis Jakarta yang 3 cantik-cantik, semok-semok loh Pak, siapa? Artis 3 dari Jakarta itu, trio Wek-Wek, trio Macan. Trio Macan itu datang ke markas Blitar sana. Itu sampean ketik di YouTube masih ada itu. Jejak digitalnya masih ada. Gus Ikdam ngaji sama trio Macan. Langsung keluar. Gus Ikdam di tengah, trio Macan sebelah kanan, sebelah kirinya saya. Sampean cek nanti di YouTube. Ngaji sama trio Macan. Lah itu ada kata-kata bagus banget. Sampean pegang kata-kata ini. Gini kata-katanya. Kalau ada orang melakukan ibadah sunnah, perhatikan kata-katanya. Kalau ada orang melakukan sunnah tapi ninggalkan yang wajib, ibarat orang pakai sabuk tapi gak pakai celana. Tak ulangi. Ada orang melakukan ibadah sunnah tapi ninggalkan yang wajib, ibarat orang pakai sabuk tapi gak pakai celana. Iku namanya orang kocluk bin koplak bin tolol, sabukan gak celonoan. Ojo dibayang nonggilani. Pakai sabuk itu hukumnya sunnah, pakai sarung, pakai celana hukumnya wajib untuk nutup aurat. Itu perumpamaan yang bagus. Ya tadi, sholat Idul Fitri tapi ninggal sholat subuh, fatal banget itu. Idul Fitri sunnah dilakukan, dipakai, tapi sarungnya yang wajib, subuhnya ditinggal. Contoh lagi, diundang tahlilan semangat tapi nggak gelem sholat, bener tak salah? Tahlilan hukumnya sunnah, sholat 5 waktu hukumnya wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. 5 waktu 17 rakaat, jangan sampai ditinggal. Tahlilan sampeyan semangat, oke, tapi jangan ninggal sholat. Yang wajib itu sholatnya. Sampeyan tahlilan sampai dobol jare wong-wong,
tapi kok gak sholat, yo tetep digepuki malaikat. Wong wajibnya ditinggal. Contoh lagi, ada orang gak puasa Ramadan, tapi kate riyo omahe dicet, ngecet omah semangat, padahal gak puasa ini. Ada temannya lewat, ngapain Cak? Ngecat rumah hari raya. Jari malaikat, gak poso goblok, gak poso ngecat omah. Parah. Sampean nggak ngecat rumah 10 tahun nggak dosa Pak, nggak dosa nggak ngecat rumah. Tapi kalau nggak puasa Ramadan hukumnya apa? Pokoknya Islam itu wajib, saya ulangi, yang wajib pengumuman anak-anaknya, istrinya dikasih tahu saudaranya, yang wajib dibereskan dulu sayang. Lek sunnah itu terserah sampean. Wajib itu nggak main-main. Pakai jilbab hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Pokoknya kalau wajib lakukan. Ngoten mau Islam asli ini. Pakai cadar hukumnya sunnah. Pakai jilbab hukumnya wajib. Sampean punya istri nggak pakai cadar, nggak masalah, karena cadar itu sunnah. Dipakai bagus, sempurna, tapi nggak pakai cadar nggak masalah, karena cadar itu sunnah. Tapi jilbab wajib. Ini harus dikasih pemahaman anak istrinya. Apalagi istrinya cantik, anaknya seksi, itu harus nutup aurat itu. Bahaya kalau nggak ditutup. Terus pokoknya yang wajib-wajib itu loh Pak, hati-hati. Apalagi ya, menjaga kerukunan di tengah-tengah masyarakat hukumnya wajib. Khilafiyah itu kan sunnah aja. Ada yang subuhnya pakai kunut, ada yang nggak mau pakai kunut, terserah mereka. Yang penting kita nggak ngolokkan. Kalau mereka ngolokkan, terserah mereka, yang dosa mereka. Karena kerukunannya ditabrak, wajibnya ditabrak, dosa Pak. Kita tahlilan diseneni. Amalia orang NU itu kan banyak yang menyerang. Biarkan aja mereka itu ngomong gitu. Tahlilan bid'ah tapi gelem badok berkate, kurang ajar. Gak usah ziarah kubur, kan banyak orang ngomong gitu. Sampai kalau main Facebook tambah parah Pak, kata-katanya orang Facebook itu tambah banyak yang kurang ajar. Makanya kadang-kadang gerakan cangkem elek itu penting. Gerakan colok elek itu penting juga kadang-kadang. Untuk ngadapin orang-orang yang kurang ajar itu. Orang ziarah kubur dimarahi. Ziarah kubur percuma. Gak ada dasarnya, gak usah ziarah kubur. Ngapain ke Wali Songo, ngapain ke Syekhona Khalil, ngapain? Langsung aja pada Allah, gak usah ke wali-wali, langsung pada Allah. Wali pitu bali gak usah, gak pernah ada orang ngomong kayak gitu. Gak usah ke wali, langsung aja langsung. Mari ngomong gini kualat, mari asar kejegur kali, kecemplung kali, bengok-bengok, tolong, ketepaan anak Modin lewat, Den tolong Den, jari Modin, langsung aja, langsung. Sampean paham yang tak maksud itu? Sing paham ya tertawa, yang enggak paham ya mantuk. Tak kira mantuk paham, ternyata ngantuk. Itu orang tadi kan ngolokkan, gak usah ke Wali Songo, langsung pada Allah, langsung. Kecemplung kali,
kecemplung kali langsung pada Allah. Apa njaluk tolong wong liwat? Njaluk tolong orang liwat, Pak. Nggak mungkin sampean kecemplung kali njaluk tolong Allah itu. Ya Allah, saya kecemplung kali, Rabbana atina fid dunya hasanah, selak modar. Minta tolong pada orang yang lewat. Tolong Pak, tolong. Hakikat pertolongan dari Allah, tapi wasilah perantaranya lewat orang. Orang yang lagi lewat itu nolongin kita. Kita ke Wali Songo, kita ke Wali Pitu, kita ke makam-makamnya wali-wali besar, itu nggak minta tolong ke walinya. Wali itu untuk perantara, yang ngasih pertolongan tetap Gusti Allah. Maka bagi orang NU itu kalau minta tolong di makam, disambat Pak, sambat ke makamnya wali itu boleh. Mbah Wali, saya hutangnya banyak, tolong mintakan ke Allah. Loh gitu loh, bukan minta ke Mbah Walinya. Mbah Wali nyuwun duite, keliru. Mbah Wali minta uangnya, jangan gitu. Mbah Wali itu perantara kita. Wali niku kekasih Gusti Allah. Kalau kekasihnya kita ziarahi, Allah senang nggak? Senang. Saat Allah senang, minta ke Allah. Gitu. Bahasanya boleh, langsung kita ngomong, ya Allah, barokahnya Sunan Ampel, barokahnya Sunan Bonang, kabulkan doa saya ya Allah. Langsung gitu boleh, langsung ke Allah gitu boleh. Atau sambat ke walinya, Mbah Sunan Bonang, saya lagi mencintai cewek yang rumahnya di Kabupaten Tuban. Cewek siapa? Perawan apa janda? Sebutkan. Perawan. Kamu usia berapa? Saya usia 40. Kepingin nikah sama usia 20. Kenapa? Lebih perkasa, lebih semangat. Nggak apa-apa kan sambat kewalian. Kalau orang-orang sebelah nggak mau Pak, syirik itu dah. Orang sebelah nyebut seperti ini syirik itu. Oh itu menyekutukan Allah. Kalau ahlu sunnah nggak gitu. Sambat ke wali itu seperti sowan ke kiai persis. Mbah Yai, saya itu lo punya masalah. Ono masalah apa kamu? Saya punya masalah, penyakit ini nggak sembuh-sembuh. Minta doanya Pak Yai supaya penyakit saya sembuh. Itu kalau Pak Yainya hidup kan di depan kita, sambat ke makam seperti ini Pak caranya, persis kayak sowan kiai langsung itu. Mbah Yai minta tolong doanya. Kenapa kamu? Istri saya minggat, tolong didoain supaya balik. Pak Yainya amin, istrinya kembali. Sampai ke makam seperti itu boleh, seperti menghadapi Pak Yai yang masih hidup itu. Lah hakikatnya wali kan nggak mati, yang mati kan jasadnya, rohnya kan hidup. Mbah Wali, saya punya masalah. Makanya kenapa orang-orang itu kepingin ziarah langsung di sebelah pusaranya, langsung di depan patokan itu. Seperti menghadap langsung, seperti sowan langsung. Jadi pemahaman ahlu sunnah gitu Pak. Sampai boleh langsung minta ke Allah, ya Allah, barokahnya Syekhona Khalil Bangkalan ini, kabulkan doa saya. Boleh seperti itu? Boleh. Atau sambat ke syekhnya, Syekhona Khalil, saya punya masalah, tolong doakan ke Allah. Tolong doakan ke Allah, tolong mintakan ke Allah, mintakan hajat saya Syekhona Khalil, saya punya masalah berat. Itu banyak yang dikabulkan Pak, banyak yang dikabulkan, minimal hati kita tenang.
karena kita bersama para kekasihnya. Saya Ramadan kemarin itu dapat tugas dari seorang kiai. Ini termasuk teguran bagi saya. Kamu ceramah keliling Indonesia tapi jarang ziarah ke makamnya para wali-wali yang kamu kunjungi di pulau-pulau itu. Inggih Yai, mohon maaf, sowan kamu mulai ziarah ke wali yang masyhur sampai wali yang mastur, kamu kunjungi semua. Inggih Yai. Akhirnya Ramadan kemarin itu saya ziarah. Hampir saya warnai bulan Ramadan itu dengan ziarah dan ziarah. Mulai wali yang terkenal sampai wali yang tersembunyi saya kunjungi. Ke Syekhona Khalil berapa kali kemarin itu saya Ramadan itu. Untuk apa? Tawassul, wasilah. Karena sini itu makhluk lemah, minta pertolongannya para wali. Akhirnya apa? Hati bisa stabil, Pak. Orang kalau punya masalah kan hatinya gini. Kalau hatinya gini terus semakin parah, frustasi, ujungnya bunuh diri. Dosa besar. Berapa banyak orang yang bunuh diri gara-gara hatinya seperti ini. Seberat apapun masalah sampean, lek hatinya tenang, enjoy, maksudnya stabil kan hatinya stabil, melangkah ke depan itu loh, mengharap rahmatnya Allah, itu bisa penuh keyakinan, ada harapan. Beratnya masalah kan bagi saya, kalau bagi Allah kan kecil. Masalah saya buntu, nggak ada jalan keluar. Bagi saya, bagi Allah nggak ada jalan buntu. Allah itu bisa membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Jadi sampean kalau ziarah ke makamnya para wali itu pertolongan Allah datang, alhamdulillah bersyukur. Kalau belum datang pertolongan, sabarnya hatinya bisa stabil. Kalau hati stabilnya nikmat, Pak. Ya Allah, saya tuh punya masalah berat tapi hati saya kok tenang ya. Karena hatinya tenang ya enjoy. Ya Allah, belum selesai masalah ini, ya nggak apa-apalah, tinggal ngopi, tinggal rokokan, tinggal jalan-jalan, karena hatinya tenang. Tapi kalau hatinya morat-marit, wah bahaya. Apalagi sampean di Denpasar, hatinya kok morat-marit, langsung nang diskotik ambek turis-turis. Ayo, masih sampean saiki sarungan, pecian putih, tapi kalau hatinya morat-marit, wah sarungnya dibuak, langsung marani turis yang sempakan tok itu. Denpasar ini, hati-hati loh Denpasar ini. Pusatnya tempat seperti itu. Kalau sampean sudah pakai celana, pakai kopiah koboi, sudah hilang santrinya. Kenapa? Hatinya morat-marit. Karena hatinya morat-marit, akhirnya ya nang diskotik, golek purel, tuh minum-minuman keras, lo kan terjerumusnya itu lo bahaya. Perlunya kita sowan ke kiai, perlunya kita ziarah ke makam para wali. Hadirin yang terakhir untuk penyemangat, Bung Tomo itu sebelum perang di Tugu Pahlawan, jangan dikira langsung perang. Sembarangan kalau langsung perang, ya langsung dipatahkan sama Londo, Pak. Anda kira langsung perang Bung Tomo itu? Yaitu ngatur strategi dengan teman-temannya, dengan para pejuang.
Itu kan secara dohirnya, kekuatan fisiknya itu kan ngatur strategi. Kekuatan batinnya, Bung Tomo sowan ke Tebu Ireng, dengarkan ini hadirin. Bung Tomo sowan ke Tebu Ireng menghadap Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Sapa iku? Kula Tomo Yai. Ada apa? Ayo ngomong. Negaranya ruwet Yai. Ada apa? Surabaya mau direbut. Surabaya sekutu mau turun. Karena proklamasi 1945 itu mereka nggak terima. Nggak terima 17 Agustus, nggak terima. Mereka mau mendarat di Surabaya, memporak-porandakan Surabaya. Bagaimana Kiai? Saya bingung Kiai. Dengan para tentara, para pejuang saya bingung. Maka apa yang dilakukan Kiai Hasyim Asy'ari? Mengumpulkan ulama se-Jawa dan Madura. Ulama Jawa Madura ngumpul di Jalan Bubutan, Surabaya. Dekatnya Tugu Pahlawan. Untuk apa? Untuk bahas omongannya Bung Tomo. Lihat, seorang awam, orang biasa sowan kiai minta petunjuk, kiainya minta pertolongan Allah, menggerakkan kiai se-Jawa dan Madura membahas omongannya orang ini. Bagaimana para kiai ini? Maka muncul resolusi jihad 22 Oktober itu. 22 Oktober Mbah Yai Hasyim, Mbah Yai Wahab, Mbah Yai Bisri, Mbah Yai As'ad Syamsul Arifin ngumpul di Jalan Bubutan Surabaya membahas bagaimana nasibnya kota Surabaya itu. Maka resolusi jihad muncul, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Kata-katanya para kiai itu membangkitkan semangatnya Bung Tomo, arek-arek Surabaya dan sekitarnya. Di dalam resolusi jihad 22 Oktober akhirnya sekarang menjadi hari apa? Hari Santri Nasional. Itu kan gara-gara ujungnya kan dari itu kan, Hari Santri Nasional. Loh, yang ngumpul para kiai kok dinamakan Hari Santri, kok enggak dinamakan Hari Kiai? Kenapa kok bukan Hari Kiai tapi malah Hari Santri? Loh, jawabannya kan gampang toh Pak. Kalau kiai itu pasti pernah jadi santri, tapi kalau santri belum mesti jadi kiai. Maka yang paling tepat hari santri, bukan hari kiai. Karena apa? Disebut hari santri itu sudah mewakili para kiai. Jadi resolusi jihad itu Mbah Yai Hasyim dan para kiai-kiai Madura. Hei kamu yang mengaku warga negara Indonesia, apapun agamanya, terutama yang Islam, dalam radius sekian dan sekian dari kota Surabaya, wajib hukumnya membela kota Surabaya. Bahasa ini disebarkan, yang nyebarkan siapa ya waktu itu ya, lewat kertas-kertas fatwanya kiai-kiai ini disebarkan. Siapa yang perang ke Surabaya jihad, kalau jihad mati syahid, kalau syahid pasti surga. Weh orang, oh surga berangkat Pak. Coba kalau kiai nggak ada, kalau kiai nggak ada, Surabaya itu hancur Pak. Maka para santri bergerak dari Bangkalan.
Yang dari Surabaya sekitarnya berangkat kamu ke Surabaya wajib. Yang dari Pasuruan berangkat, dari Jombang, dari Mojokerto, dari Tuban, Lamongan, bahkan santri-santrinya Mbah Yai As'ad Samsul Arifin dari Situbondo bergerak menuju kota Surabaya pakai kuda, jalan kaki, ada yang lewat jalur laut menuju kota Surabaya. Perang habis-habisan. Pemimpin utama peperangan 10 November. Lihat kan, 22 Oktober itu fatwanya. Terus fatwa ini disebarkan, butuh waktu, digodok, nyebar ke orang-orang, ke masyarakat. 22 Oktober sampai 23, 24, 25, 26. Loh, pecah perangnya 10 Novembernya. Pecah perang 10 November. Yang memimpin utama adalah Bung Tomo. Dan sama lihat mulutnya Bung Tomo ngomong apa? Allahu Akbar. Yang keluar dari lisannya adalah Allahu Akbar. Kenapa bisa ngomong kayak gitu? Karena sowan kiai. Coba tadi sowan ke dukun. Bung Tomo sowan dukun, nggak ngomong Allahu Akbar, hum silahum gambreng. Makanya ini sampean tiru, Pak, sampean tiru. Kalau punya masalah, sowan ke rumah kiai. Kalau punya masalah, ziarah ke para wali. Biar dapat pertolongan Allahu Rabbi. Kalau sowannya salah, nanti jalan selanjutnya salah juga. Maka hadirin rahimakumullah, negara kita negara yang diberkahi. Walaupun dengan segala kekurangan, si ono sing melarat, si ono sing salah, dosa, wajar karena manusia itu menungso iku menus kakean dosa. Maka terakhir hadirin, menjaga kerukunan hukumnya wajib. Kalau perkara yang nggak terlalu fatal, nggak usah menimbulkan keributan, nggak usah lah. Makanya kemarin itu ada acara halal bihalal. Halal bihalal itu dalam rangka mewujudkan kerukunan. Halal bihalal artinya bingungi itu, lucu artinya. Halal artinya boleh, bi dengan, halal boleh, boleh dengan boleh, ya boleh, nggak nyambung artinya kan. Artinya halal bihalal itu ya, ente punya dosa tak halalkan, saya punya dosa juga tolong dihalalkan, saling memaafkan. HP saya itu dapat kiriman WA setelah sholat Id itu banyak, hanya satu WA yang menjengkelkan. WA tak buka isine 0, ngono tok. Iki apa WA kok 0? Ya tak bales 0. Maksudnya kosong. Jadi zaman kalau ditanya sama cucunya, halal bihalal itu artinya apa, Bah? Halal bihalal itu ya kosong, saling memaafkan, dosanya kosong. Tapi yang kosong itu dosa kecil. Kalau dosa besar nggak bisa kosong. Jadi di akhir ini sampai nangen-nangen, tolong jangan bikin salah ke manusia. Repot minta maafnya, Pak. Sampean kemarin kan salam-salaman. Orang itu kalau salaman dosanya rontok, apalagi salamannya dintrok, dosane logrok jogrok. Cak, sepurane Cak ya. Oh iya podo-podo. Mohon maaf ya, hari raya saling memaafkan. Oh iya, 00.
Orang mau memaafkan gini kan dosa kecil, Pak. Kalau dosa besar nggak bisa dosa besar. Ayo contoh dosa besar. Wanita sampean ngomong ini. Cak sepurane ya wingi bojomu tak gawa nang Pantai Sanur. Wani sampean ngomong ngono. Ya dicarok ambek Madura. Dosa besar itu nggak bisa dimaafkan sama orang. Membunuh orang, minta maaf ke saudaranya, nggak mungkin saudaranya maafkan. Merampok, yang dosa berat-berat itu, merampok, menzinai istri orang, penipuan, dosa-dosa besar itu nggak bisa hilang halal bihalal. Cak sepuro nih nggak bisa. Halal bihalal kan dosa yang kecil-kecil kan. Kalau dosa besar nggak bisa. Maka dosa besar ke manusia itu nggak bisa hilang, hanya bisa diringankan siksanya, bukan dihilangkan. Dihilangkan nggak bisa. Ini orang yang nyelingkuin istrinya orang, kalau sampai nggak ketemu, besok di akhirat kan ketemu ini di akhirat, nggak terima suaminya ini. Saya nggak terima, istri saya diselingkuin. Kalau ketemu di dunia sama orang Madura langsung dicarok. Kalau nggak ketemu kan ketemunya di akhirat nanti. Di akhirat nggak terima ini suami. Saya nggak terima. Maka, oh iya ini dosanya besar, disiksa habis-habisan. Lah, cara kita mengurangi siksa yang habis-habisan menjadi meringankan, caranya gimana? Yang punya dosa besar ke orang, mulai sekarang sering-seringlah kirim Fatihah ke orang itu. Sering-seringlah mendoakan kebaikan untuknya. Setiap hari, setiap sholat, bahkan setiap ingat, ya Allah selamatkan orang itu, selamatkan orang yang tak dolimi itu. Terserah bahasanya sampean. Nanti ketika ketemu di akhirat, saya nggak terima ya Allah, orang ini akan disiksa habis-habisan, maka malaikat akan membawa catatan amal. Sebentar ya Allah, ini orang pernah nyelingkuin orang, ini orang pernah membunuh orang, ini orang pernah merampok, orang ini pernah memperkosa. Tapi ya Allah, setelah melakukan dolim ke orang itu, orang ini setiap hari kirim Fatihah, orang ini setiap hari mendoakan orang itu. Oh, itu bukan menghapus dosanya, bukan menghapus siksanya, meringankan. Coba, beratnya loh Pak. Dosa ke manusia itu nggak bisa hilang, hanya diringankan yang dosa besar. Kalau dosa kecil, cak sepurane, ya bodo-bodo, hilang Pak. Dosa kecil, yang dosa besar nggak bisa. Maka saya ulang, tolong jangan bikin dosa ke manusia. Kalau dosa ke Allah, istighfar, tobat bisa. Ke manusia nggak bisa kalau dosa besar. Para narapidana itu kan dosa besar semua itu nggak bisa Pak, dosanya hilang 100% nggak bisa. Kalau orangnya maafkan baru hilang, tapi dosa besar rasanya nggak bisa dimaafkan, nggak terima itu keluarganya itu. Yang kita bisa lakukan hanya doa, Fatihah, ngirimi dia kebaikan tiap hari untuk meringankan siksa kita. Maka hadirin, hablum minallah harus seimbang dengan hablum minan nas untuk keberlangsungan hidup kita di dunia dan keselamatan kita di akhirat. Semoga kita diberi kekuatan untuk di jalan kebenaran, menggapai ridhonya, menjaga diri, menahan nafsu, menjaga kerukunan, dan jangan sampai melakukan pelanggaran berat. Semoga kita senantiasa dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma la tada'lana dzamban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala aiban illa satartah wala saqaman illa syafaitah wala hajatan illa qadaitaha. Allahumma yassir lana umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana wakhtim bis solihati a'malana. Allahumma ja'alna Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Khususon jamaah musola as-siratal mustaqim, semoga semuanya yang hadir ini uangnya banyak, rezekinya barokah, anaknya soleh solihah, sehat walafiat, jauh dari musibah, andaikan mati semoga husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtana, sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtana. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtana, salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtana. Walilamdah Muhammad wa Abu Bakar Siddiq, khayra Siddiq Siddiq سيد الخلفاء، ترجو من فضل المولى أنعم